Halo sobat sebangku, kali ini saya ditemani dengan Pak Rizky atau biasa disapa dengan Kak Sam yang akan membahas topik-topik yang sangat populer tentang game-game yang bisa bikin keringetan. Emang bisa? Penasaran kan? Saya juga penasaran nih. Nanti kita akan bahas selanjutnya setelah intro berikut. Oke, halo Kak Sam. Halo Mbak Devi. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah Mbak, luar biasa ini. Sungguh di Jogja lagi banyak angin ya beberapa Iya. hari ini, tapi alhamdulillah sehat Mbak. Oke. Gitu. Kesibukannya kalau boleh tahu apa, Kak? Ya, saya keseharian tuh saya dosen di Universitas Amikom Yogyakarta, tapi selain itu saya juga di Sebangku Games gitu Mbak Devi. Oke, ini disapa Kak Sam atau Pak Rizky? Wah, enaknya Kak Sam aja ya kayaknya Oke, ya. Kak Sam. Oke, Kak Sam, ada nggak sih game-game yang bisa bikin keringetan? Wah, ini Wih. menarik ini ya, bisa keringetan ya. Iya. Ya, jadi kalau keringetan ini identiknya adalah dengan sesuatu yang kita gerak gitu kan. Betul. Berarti kalau gerak itu berarti kita akan lihat dengan bermainnya itu gamenya yang lebih ke sport gitu ya nggak sih. Jadi kalau sport yang selama ini kalau kita main bola di dunia nyata itu pasti keringetan, main basket keringetan. Tapi kalau di game apakah bisa keringetan? Nah. Kira-kira enggak kan? Ini menarik ini untuk dibahas gitu kan. Nah, tapi ada nggak? Tapi kalau saya bilang kalau game yang genrenya itu olahraga itu banyak Mbak Devi. Ya kayak tadi saya udah sebutin ya, kayak bola itu ada FIFA, ada PES gitu kan. Terus ketika basket itu ada NBA gitu. Bahkan ketika itu Smackdown juga ada Mbak Devi. Oh. Iya kan, itu menarik banget. Cuma ketika ini gamenya untuk olahraga itu ternyata genrenya nggak terlalu banyak yang di situ. Tapi ada. Ada ya, Pak? Ya, ada. Oh, iya. Jadi itu bisa di penelitian, bahkan game-game yang sudah ada pun itu lumayan menarik nih, apalagi kalau kita sekarang ngomongin VR ya, virtual reality, itu ada beberapa game yang genrenya kita harus gerak nih Mbak Devi. Oke. Gitu. Boleh di-spill Kak Sam game-game kayak yang sekarang lagi populer? Oke, mungkin kita akan coba breakdown dikit-dikit ya Mbak Devi ya. dikit-dikit aja. Kalau yang di VR itu kayak yang di Facebook Oculus itu ada gamenya kayak hologram gitu Mbak. Pernah lihat? Iya. Ya Star Wars ya yang Iya. pakai itu. Jadi dia akan muncul gitu Mbak. Set, 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 tuh. Jadi kita akan ngikutin beatnya. Oh gitu. Kayak kalau dulu di PlayStation tuh kayak Guitar Hero. Oke. Bedanya ini pakai VR dan itu langsung ada di depan kita gitu. Kayak terkesan nyata sekali ya, Pak. Nah itu cuma emang ya kalau VR ini ya seru sih ya, tapi emang ini experience yang baru banget. Kemudian ada juga Mbak, kalau kita di konsol ya, ini kita ngomong konsol Nintendo Switch, Iya. itu ada yang judulnya adalah boxing. Boxing. Ya, boxing tinju ya. Oke. Tapi tinju itu nanti kan kalau di Nintendo Switch itu ada controllernya Iya. yang kita bisa lepas, kita pegang di tangan. Kita harus ngikutin apa yang diinstruksikan oleh yang ada di game. Oke, berarti kalau gamenya sebelah gini-gini kita ikut. Persis. Oke. Dan itu juga karena ini bentuknya tinju, ada yang pukulannya full, ada yang uppercut kayak gitu. Itu gitu. lumayan seru sih ya. Apalagi ini kalau itu genrenya lebih ke simulasi Mbak. Kalau tadi kan kita ngomongin sport murni, kalau ini simulasi. Ada juga masih di Nintendo juga. Ini karena Nintendo ini game yang ramah anak ya. Jadi ini karena kalau di Sebangku Game saya denger ini arahnya lebih kayak buat ke keluarga ya, buat Iya, anak-anak ya. Ini betul. kayaknya pas banget kok di Nintendo. Saya bukan brand ambassador ya, tapi emang saya juga pakai game-game yang ada di Nintendo Switch itu. Oke. Jadi salah satunya juga ada Ring Fit judulnya. Ring Fit. Ring Fit tuh kita pakai buletan gitu Mbak, nanti dipencet-pencet gitu kan. Itu kita bahkan dia bisa ngedeteksi kita harus push up, sit up, udah kayak gitu-gitunya, dan itu ada ceritanya. Kalau tadi kan simulasi yang tinju tadi, kalau ini ada ceritanya. Kita harus mengalahkan musuh-musuh tapi dengan model olahraga. Ini kan menarik banget seru ya. sekali. Nah, tapi kalau kita coba geser di tempat lain, gitu kan. Kalau di PC atau mungkin bentuknya lebih ke augmented reality. Kemarin waktu saya ke Spanyol, itu ada mahasiswa dari Prancis kalau nggak salah ya. Itu dia mengembangkan augmented reality tapi bentuknya buat wall climbing. Oh
Oke. Oke, jadi dia biasanya Seru kan ya. mendaki itu biasa Iya, iya. gitu aja ya. Kalau ini ada sebuah proyektor, Mhm, kemudian dia langsung ngarah ke wall-nya itu, ke mhm. dinding dan disitulah gamenya. Game itu seru banget Oh, kan iya, kayak iya. gitu. Kurang lebih itu Mbak Devi. Jadi itu nggak cuma seru-seruan main game, Mhm. tapi juga bisa keringetan ya. Jadi bikin, Wis. jadi yang biasanya mager ini Mhm. malah targetnya tuh beda gitu Oke. Mbak Devi. Jadi arti keringetan di sini gerak ya, Kak, ya? Gerak, gerak, gerak. Oke, jadi, kan itu sudah game-gamenya sudah di-spill semuanya tadi ya, Kak. Selanjutnya kalau manfaat dari sisi kesehatan itu pasti ada ya, Kak, ya? Oke, oke. Jadi ini menarik nih, yang Oke. untuk manfaat ya. Ini bahkan kemarin ada beberapa yang meneliti, yang kemarin saya lihat ada profesor di Australia, itu Mhm. memang penelitiannya lebih ke namanya exertion game. Game yang Oh, exercise gitu ya, buat oke. olahraga. Yang di sini dilihat itu ada dua macam sebenarnya. Kalau dari Mhm, segi orang IT, berarti bagaimana orang itu bisa berinteraksi. Jadi salah mhm, satu yang dikerjakan oleh Profesor Floyd Miller namanya, mhm, itu dia ada kayak layar gini Mbak, layar mhm. kemudian di situ kayak tadi ya, ada proyektornya, kemudian dibagi jadi 9, ada 9 kotak gitu. 9 kotak. Kemudian playernya nanti di sebelah sana, dia pakai main bola Mbak. Ya bola ini Oh, ditendang harus sampai kena 9 tadi. oke. Jadi untuk bisa mecahin itu dia harus 3 kali kena di situ. Jadi selain dia experience-nya kan jadi kayak orang main bola beneran kan. Nah, Iya. teknologinya ini bukan cuma gimmick, malah itu Mmm, biar gimana dia bisa latihan tapi juga itu namanya gamifikasi ya. iya. Tapi proses pembelajarannya, proses olahraganya di situ itu seru banget kan. Terus kayak yang tadi yang Mhm. Ring Fit ya. Ring Fit itu juga sampai diteliti sama expert yang ahli di fitness. Bisa Oh, nggak sih ini kalau dilakuin selama mhm. 90 hari itu bisa bikin badan keker gitu, Wih. atau mungkin denyut nadinya berubah, itu Iya. ternyata bisa gitu. Itu menarik banget ya. Bahkan ya ini ketika kita ngomongin game yang buat olahraga, manfaatnya nggak cuma kita happy, tapi Mhm, yang paling penting adalah fun gitu. mhm. Banyak banget Oh, orang yang nggak mau olahraga itu karena motivasinya kan kurang. Oh, oke. nggak punya temen nih buat olahraga. Iya, iya. Aduh mau nge-gym, lagi hujan gitu kan. Kalau Mhm. ini tinggal nyalain TV, main game, beres gitu Mbak Devi. Perlu dicoba ya, Pak, ini? Oh iya harus Saya coba nih. penasaran nih, Pak. Oh, oke. Oke, itu ya, dari manfaat dari sisi kesehatannya ya, Kak, ya. Kalau misalnya dari, pendidikan dan edukasi itu game-game yang tadi sudah disebutkan apakah cocok untuk anak-anak gitu, Kak? Oke. Kalau untuk anak-anak Mhm, ini mhm. juga seru banget ya. Jadi anak-anak ini memang dasarnya mereka tuh adalah suka main. Iya, Main betul. game itu kan permainan. Mhm. Jadi main sama permainan itu kan udah kayak benang merah gitu kan. Mhm, Dan ini pas, cuma sayangnya anak-anak zaman sekarang itu mhm. lihatnya HP, Mbak. Oh Jadi iya, kalau HP kan betul. cenderung cuma diem aja meskipun interaksinya ada, tapi kan cuma jarinya tok yang Mhm, gerak gitu kan. Nah, ini ketika semuanya ketika ada teknologi yang kayak gini, ini pas banget buat anak-anak. Jadi sisi lain dia olahraga, mhm. sisi lain buat pendidikan juga ada gitu. Bahkan yang Oke. beberapa game itu kita harus loncat beneran. Meloncat beneran? Heeh, dan itu di situ kan berarti pelajarannya nggak cuma tentang kognitif gitu kan, Mhm, tapi juga tentang psikomotorik gitu kan. Jadi tapi lebih seru lagi ada beberapa game Mbak, itu mhm, sebenarnya udah lama ya dari 3D apa, Nintendo juga ya, itu mhm. 3DS dulu, kemudian dulu ada Kinect ya, Kinect di Xbox. Itu gamenya malah serunya buat main bareng-bareng, Mbak. Jadi itu bareng sama Oh, keluarga. keluarga. Jadi nggak cuma buat pembelajaran, buat olahraga, tapi juga mendekatkan bonding Oke. antar keluarga. Ini menarik banget nih sebenarnya. Bagus sih sebenarnya yang buat anak-anak nih ya, Kak, ya. Bisa dimainkan nggak cuma hanya satu Nah, orang. cuma sayangnya Mbak, nah itu kan, Iya, apa, Kak, game ini ini? kan stigmanya masih negatif di Oh, Indonesia. iya Dan betul. nggak semua orang Mhm, bisa mhm. punya game. Kalau di smartphone kan insya Allah mayoritas orang-orang udah punya HP gitu kan. Iya. Tapi ketika game, kita lihat aja harganya. Nintendo aja itu sekitar 4 juta gitu kan. Mhm. PlayStation 3, PlayStation 4 itu ya 2 sampai 4 jutaan. Itu kan jadi nggak semua orang punya prioritas untuk beli game itu gitu. Iya, Kecuali betul. dia benar-benar well educated yang mana wah aku beli game ini biar anak-anak itu nggak cuma HP-an gitu, tapi bisa Oke, main oke. bareng-bareng. Itu yang stigma ini yang perlu kita geser sih paradigmanya gitu Oh, sih iya Mbak. sih.
Setuju sih sama Kak Sam ya kali ini ya. Tolong penonton yang di rumah dicatat ini Iya. baik-baik ya. Terus kalau misalnya kan ini udah mengarah ke pendidikan, tapi untuk teknologinya itu bagaimana Kak Sam? Yang masing-masing kayak Nintendo Switch sama Ring Fit itu teknologinya apa yang ditonjolkan? Oke. Jadi overall tuh ada 3 Mbak Devi. Yang pertama tadi virtual reality, kemudian ada augmented reality yang Oke. tadi yang wall climbing Oh tadi, ya, kemudian siap. ada yang satu lagi controller. Oh, Nah, ini punya plus minus kalau kita ngomongin dari segi teknologinya ya. Kalau VR karena dia pakainya harus langsung kayak kacamata iya yang kacamata. itu kemungkinan besar itu motion sickness. Jadi bisa pusing kalau kelamaan mainnya Iya. gitu kan. Yang kedua karena dia nggak bisa lihat kanan kiri meskipun sudah ada kayak pembatasnya gitu ya. Tapi tetap aja kan orang bisa jatuh. Kalau berapa kali kalau lihat di YouTube gitu kan cari aja VR fail. Itu ada yang sampai ketakutan, ada yang sampai tinggi macam-macam, itu bahaya juga Oh gitu iya kan. iya. Jadi kurang lebih kalau di VR ini kelemahannya adalah tadi mungkin mata akan cepat capek, pusing gitu. Sedangkan di AR, augmented reality tadi seru juga, Mbak. Cuma dia kelemahannya karena dia basicnya itu motion sensor ya. Itu kan sama kayak Kinect-nya di Xbox. Jadi ketika sensor ini nanti kita orang main nih, namanya Mbak Iya. Devi lagi main di sini, terus Oke. saya lewat gitu. Ya kebaca juga dong Oh sensornya, iya. iya nggak sih? Betul betul. Nah itu saya punya game di iPad judulnya Zumba Mbak. Itu dia tentang senam gitu. Jadi ketika ada orang yang lewat ya skornya turun dong gitu. Karena dia kan harus ngikutin yang ada di layar. Itu augmented reality sejauh itu ini sih. Jadi yang pertama karena tadi ada objek apapun ketangkep, yang kedua cahaya itu penting. Jadi akan beda mungkin dengan cahaya yang terang kayak sekarang gini ini sama dibandingin sama cahaya yang mungkin agak redup gitu. Itu dia nangkep motionnya jelek. Oh gitu. Sedangkan di controller beda lagi, Mbak. Controller ini kan bendanya fisik ya. Nah, dia pakainya kan namanya gyroscope itu ya, kayak di HP biasanya kan bisa gyroscope Iya gitu. betul. Ya ini seru sih, cuma sayangnya ini sangat limited sejauh ini. Oh, Dan mahal. Kisaran berapa Kak? Ya itu, contoh kayak Nintendo Switch tadi aja udah 5 jutaan. Iya. Mungkin ada yang murah yang 2.700.000 namanya Nintendo Switch Lite gitu. Tapi itu nggak bisa dilepas, Mbak. Oh, Nggak yang bisa. kanan kirinya itu nggak bisa dilepas. Jadi Oke. ketika dilepas ini kan hanya bisa Nintendo Switch yang versi 1, versi 2 dan yang terbaru itu yang OLED gitu ya. Nah, tapi itu tadi kalau kita mau beli ininya tok ya. Itu tuh yang versi third party-nya namanya apa ya? Brandnya saya lupa ya. Dop atau apa gitu. Itu 600.000, Mbak. Wow. Hanya dengan sticknya doang. Kalau yang ori Nintendo Switch-nya ori itu 1 juta. Oh, itu yang Bayangin ori aja. Itu baru 1 sticknya tok ya. Itu baru sticknya Oke, tok. Terus baik. belum kasetnya, Mbak. Oh, ada Kasetnya itu lagi. 600.000 ya yang tadi yang tinju-tinju Oke, tadi. Sedangkan yang Ring Fit itu tuh 1 juta pas. Itu yang Yang ininya. ada bulat Oke. tadi plus kasetnya itu 1 juta. Jadi emang ya ini lumayan mahal, ya kelemahannya mahal. Tapi kalau dari segi sensor macam-macam itu menurut saya sudah oke. Cuma ketika kemarin saya pernah penelitian sama mahasiswa juga, dibandingin antara yang pakai sensor sama pakai controller, ternyata yang masih win-win solution sih. Ada yang suka sensor, ada yang suka ini. Cuma waktu itu kan saya nyobanya gamenya beda nih, Mbak. Oke. Yang satu Zumba yang tadi saya cerita, yang satu itu namanya Just Dance. Oh, Just Dance. Nah, jadi mereka mungkin masih ambigu nih. Jadi yang dinilai itu apakah gamenya atau interaksinya tadi, Mbak. Kalau yang dinilai gamenya harusnya gamenya sama dong. Yang di sana Zumba, di sini Zumba juga gitu harusnya. Cuma emang ya itu next penelitian saya sih, Mbak Devi. Oke. Bagus sekali ya Kak, udah sampai penelitian. Wow. Oke, tadi kan di awal Kak Sam juga nyinggung tentang genre game itu bisa diceritakan ulang Kak Oke. secara detail game genrenya itu seperti Kalau apa? yang ini kan ngomongin olahraga Oh ya, iya, yang bikin betul. keringetan ya. Yang bikin keringetan. Yang standar itu sebenarnya olahraga. Olahraga, Sedangkan oke. tadi kan ada basket macam-macam itu kan. Kalau yang VR bisa sampai lempar macam-macam gitu ya. Terus rata-rata sekarang ada lagi kayak Mario gitu tuh dia Oh, ada yang Mario, oke. sampai ngayuh. Apa itu jenis kayak ya, perahu. Nah, perahu itu sampai kita gerakan kayak gitu juga. Gitu. Terus kayak ada lagi game kayak Ninja Warrior itu juga ada di beberapa game itu. Cuma memang
genrenya mayoritas awalnya itu sport, Mbak. Oke, Sport. sport. Kemudian sekarang mulai pindahnya ke simulasi. Oh, Yang tadi saya cerita ya. iya. Jadi ini lebih kayak kita punya trainer tapi Mm-mm-mm. virtual. Ya kita ngikutin trainer itu. Ayo, Oke. sekarang gerakin kanan, kiri, itu ngikutin gitu kan. Itu jadinya genrenya udah berubah nih. Yang awalnya Mm-mm. sport sekarang jadi simulasi. Dan yang terakhir yang unik tadi yang saya cerita, Mm-mm. yang kayak Ring Fit itu malah arahnya adventure genrenya. adventure. Ya, jadi kita akan berperan sebagai seseorang yang jalanin cerita gitu kan. Oh, gitu. Kita berperan sebagai si karakter ini yang mana untuk menghadapi banyak rintangan itu kita harus gerak nih, dan itu gerak beneran, keringetan beneran gitu. Bahkan kalau sampai kita loncat-loncat gerak, terus tetangga marah, atau kalau kita hidupnya di apartemen gitu ya, Iya. tetangga yang di bawah rame juga bisa itu, Mbak, berantem juga bisa. Iya, iya. Itu ya seru sebenarnya. Menarik sekali ya, perlu di next kita harus nyoba Oh, sih, Kak. Ada satu lagi, iya Apa, benar Kak? Mbak Devi. Gini apa? Satu lagi tuh genrenya musik, Oh, rhythm, musik. rhythm Oh, ya, iya. rhythm. Yang tadi saya cerita macam-macam itu ada juga game judulnya Takeno Fujin kalau nggak salah. Dari Jepang ya, Pak? Oh iya Oh, dong. Enggak itu dari Jawa Barat. Dari Jepang ya, Mbak. Iya. Dari Ya, bahasanya udah yang kelihatan, itu Kak. menarik adalah gamenya itu musik, Mbak. Mm-mm. Tapi kita akan megang kayak ini jenengnya apa jenengnya ini? Drum. Kita Oh, pakai stick. drum. Mm-mm. Jadi kita beneran main gini. Kayak kita main di time zone ya. Cuma bedanya nih kita mainnya di rumah. Oke. Bahkan itu kita bisa beli aksesorisnya. Mm-mm. Jadi kayak drumnya plus sticknya. Nanti itu dia nyambung ke controller. Oh, Kayak gitu. Itu tapi itu geraknya itu gerak tapi sama musik ya. Jadi tadi bisa musik, bisa simulasi, bisa sport, dan yang terakhir tadi yang adventure. Oke. Saya nggak tahu siapa ke depan ini bisa dikembangkan ke yang lain. Ya harusnya bisa-bisa aja. Cuma emang itu yang jadi PR sih. Gitu, Mbak Oh, iya Devi. sih. Seru. Kalau misalnya yang ini, Kak, yang tadi kayak drum segala macam itu memang sudah ada tokonya di Tokopedia itu ada atau di Oh, ini endorse lagi nih, Mbak ya. Di toko hijau gitu ya. Ya alhamdulillahnya kalau sekarang tuh semuanya gampang diakses, Mbak. gitu. Kalau dulu susah ya. Saya dulu zamannya saya SD tuh nyari kasetnya Sega aja saya harus ke toko yang Mm-mm. jaraknya tuh 1 jam dari rumah saya. Dan ketika nyampe sana tutup. Atau kalau nyampe sana ternyata Perjuangan. gamenya habis, bisa aja kan. Iya. Dan kalau dulu tuh ada lagi game yang kayak pernah kan main di time zone yang kaki itu loh, yang gerak ngikutin ritme Oke. kaki. Itu juga sebenarnya di game-game konsol itu sudah ada Oh. hardware-nya. Jadi kita tinggal beli alat tambahan, nanti dia nyala gitu, biru merah. Itu kan sebenarnya juga olahraga ya. Cuma emang kalau sekarang arahnya udah lebih masif lagi, lebih baru lagi. Gitu Mbak Devi. Oke, terima kasih Kak Sam ya. Ya, harus dicoba memang, Kak. Seru-seru. Itu kalau Seru, dicoba seru, pasti seru. ada efek buruknya juga sih. Apa, Kak? Ada ya efek Ada buruknya? ketagihan. Oh, ketagihan. Iya, ketagihan banget tuh mainnya. Saya pengen ketagihan. Oh ya, mengingatkan untuk sobat sebangku games yang ada di rumah, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya. Dan sebelum kita melanjutkan lagi pembicaraan dengan Kak Sam, nah ini ada video dari Sebangku Games. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Zamzami, kartu sakti, belajar ngaji. Baca huruf di papan, habiskan token atau susun sesuai kartu misi. Dan menangkan permainan. Hanya di Sebangku. Oke, Kak Sam, kembali lagi ya kita berdiskusinya. Nah, ini ada yang menarik nih, Kak. Apa yang Kak Sam sendiri rekomendasikan untuk
para orang tua di rumah tentang game yang bisa bikin keringetan ini, Kak? Oke. Oke, jadi kalau rekomendasi saya untuk game ini sebenarnya ya yang jelas karena ini untuk orang tua dan anak, ini kita Betul. cari gamenya yang friendly ya, family Iya. friendly gitu. Jadi kalau di luar negeri itu ada namanya ESRB, itu tinggal dilihat aja. Ini gamenya untuk 18 ke atas. Ini ada crime-nya atau enggak, tapi insya Allah kalau yang game yang tema kita hari ini yang tentang masalah olahraga itu insya Allah semuanya family friendly gitu, ya, Mbak Oke. Devi. Oh, iya. Dan tapi tadi, jadi kalau kita tadi kan genrenya ada banyak ya, ada simulasi, kemudian ada musik, ada adventure, sport. gitu, ada sport gitu ya. Itu kembali lagi ke ini preference masing-masing gitu kan. Oh iya. Kalau emang anaknya suka musik, ya cari aja game-game yang musik gitu. Atau mungkin kalau bapaknya lebih seneng yang bentuknya sport, ya kita cari yang sport game-gamenya. Kan ada juga kan yang tenis juga ada Iya, gitu ada. kan. Kemudian ya, tapi kalau Mbak Devi tadi nanya ke saya gitu, kalau saya tuh tipenya adalah suka game yang ada ceritanya, Mbak. Oh. Dan ada gitu. tamatnya. Oh. Itulah kenapa sampai sekarang tuh saya nggak suka game Mobile Legend, PUBG itu nggak Oh, suka iya. karena emang nggak ada tamatnya, Mbak Devi gitu. Jadi dan saya juga akhirnya kalau kita nyambung ke game yang olahraga ini tadi, saya lebih seneng game yang ada ceritanya daripada game yang bentuknya simulasi gitu, atau mungkin bentuknya Oke. sport gitu. Kalau sport pun ya harus ada temennya, jadi ada musuhnya gitu. Tapi kalau cuma jalan ngikutin aja tuh kurang termotivasi gitu. Kurang menantang ya, Kak ya. Nah, itu. Jadi kalau di sini mungkin saya akan menjawab yang paling saya suka gamenya, rekomendasinya adalah Ring Fit, Mbak. Itu ada di Ring Nintendo Fit. Switch yang tadi emang harganya emang mahal, 1 juta ya game untuk segitu doang, hanya untuk sebuah game gitu. Tapi selain game, kita dapat adventure-nya, dapat petualangannya, kemudian kita juga dapat alatnya, dan itu kan eksklusif banget ya alatnya Ring itu. Yang ketiga itu kita juga bisa olahraga. Jadi tiga hal ini dapat gitu kan. Ada ceritanya itu lucu-lucu, kemudian gerakannya juga lengkap. Yang tadi mungkin cuma tinju-tinju, kalau ini ada duduknya, ada sit up-nya, kemudian bisa tangannya ke atas, bisa nembak ke kanan kiri, bisa loncat juga. Oke. Itu kan seru loh menurut saya Seru. gitu, Mbak Devi. Saya ngebayangin aja seru loh, Kak. Oh gitu ya. Harus nyoba nih Mbak Devi. Iya, harus nyoba-nyoba ini. Untuk sobat sebangku juga yang ada di rumah, boleh kalian tulis di kolom komentar game rekomendasi apa sih yang menurut kalian. Ini tadi kan versi Kak Sam, sekarang ini versi kalian yang bisa bikin keringetan. Oke? Nah, mungkin itu saja Kak Sam. Terima kasih sudah hadir di podcast Sebangku. Sama-sama Mbak Devi. Sehat selalu Kak Sam. Ya, sama-sama Mbak Devi, nanti kita main game lagi ya. Oke. Kita coba game-nya yang keringetan kayak gimana gitu. Mbak Devi. Wajib nyoba sih Kak. Oke, thank you Mbak Devi. Oke, terima kasih Kak. See you next time. Ya. Oke, untuk sobat sebangku yang di rumah, untuk ayah bunda yang lagi bingung atau harus ngapain sih, harus dikasih game apa untuk anak-anaknya, boleh nih rekomendasi dari Kak Sam tadi. Insya Allah itu sangat bermanfaat untuk dari segi motorik anak itu dapat banget gitu kan. Mungkin itu saja, jangan lupa like, comment, and subscribe video YouTube ini. Semoga bermanfaat dan salam literasi.